Halo semua, selamat datang kembali di channel Kai Cinema. Pada video kali ini, saya akan menceritakan sebuah film horor berjudul Joyride 3: Roadkill, rilis tahun 2014. Film ini sendiri merupakan sequel dari film Joyride 2001 dan juga Joyride 2: Dead Ahead 2008 yang pernah saya rekap sebelumnya. Buat yang belum menonton alur cerita film Joyride tahun 2001 dan Joyride 2: Dead Ahead 2008, silakan mengklik link di bawah. Di film Joyride 3: Roadkill, Rusty Nail sedikit memperlihatkan wajahnya. Dan aksinya kali ini lebih parah dan lebih sadis dari sebelumnya. Iseng sama Rusty Nail, sama dengan maut. Tanpa basa-basi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelumnya, jangan lupa mensupport channel ini ya, dengan cara mensubscribe dan mengaktifkan loncengnya. Penampakan sepasang kekasih, yang sedang asik menggunakan narkoba di dalam sebuah kamar motel mengawali film ini. Di saat mereka sedang asik menggunakannya, mereka kehabisan stok. Sepasang kekasih pengangguran ini, tidak memiliki uang untuk membeli. Mereka pun merencanakan sebuah ide gila, yaitu merampok. Mereka berniat menjebak salah seorang supir truk untuk datang ke kamar motelnya. Lalu mereka akan memukul orang tersebut sampai pingsan dan merampoknya. Ide bodoh itu mulai dilakukan. Dengan menggunakan sebuah Roger radio CB, si wanita mulai mencari mangsa. Dia menghubungi siapa saja yang dapat menjawab panggilannya. Parahnya, yang menjawab panggilannya mengaku bernama Rusty Nail. Rusty Nail pun dia undang ke kamarnya. Niat mereka untuk merampok Rusty Nail malah berakibat fatal. Rusty Nail lebih sigap dari mereka. Dan kedua pasangan ini menjadi makanan empuk buat Rusty Nail. Dia dan truknya mulai melakukan aksi gila. Scene berpindah pada sebuah gudang. Di sana ada beberapa anak muda yang tergabung dalam sebuah tim balapan, sedang mempersiapkan mobil untuk balapan di Kanada. Mereka pun melakukan sesi pemotretan untuk diunggah di akun website mereka. Ini bernama Jordan, ini Mickey, ini Bobby, ini Austin, Joel, dan Alisa. Di tempat lain, polisi sedang melakukan olah TKP pembunuhan yang dilakukan oleh Rusty Nail dengan truknya di jalan rute 17. Di sini polisi menganggap pembunuhan ini sepertinya dilakukan oleh binatang buas. Itu bisa dilihat dari potongan-potongan tubuh yang tercecer dan juga ada bagian potongan yang hilang. Scene berpindah lagi pada tim balapan ini. Mereka sekarang dalam perjalanan menuju Kanada untuk balapan. Mereka pun berhenti di sebuah pemberhentian truk untuk makan siang. Di sini, Austin mengeluarkan sebuah peta dan mengusulkan untuk melalui jalan rute 17, karena lebih cepat dan bisa memangkas waktu 1 hari. Hanya saja jalan rute 17 tersebut tidak ada dalam GPS. Mereka bertanya pada salah seorang supir truk tentang jalan tersebut. Sopir truk itu menyarankan mereka untuk tidak melalui jalan rute 17, karena sering terjadi pembunuhan di sana. Tak berapa lama salah satu polisi yang tadi melakukan olah TKP datang menghampiri dan berkata, kalau jalan tersebut tidak apa-apa untuk dilalui walaupun tidak ada dalam GPS. Mereka pun akhirnya memilih saran polisi. Perjalanan dilanjutkan kembali melalui jalan rute 17 dengan mengendarai 2 mobil. Mereka pun melakukan test drive terhadap mobil balap. Saat melakukan test drive, Austin melakukan gerakan berbahaya pada sebuah truk yang berada di depannya. Sial bagi mereka, sopir truk itu ternyata Rusty Nail yang sedang melaju kencang dengan truk psikopatnya. Seperti biasa, Rusty Nail tidak terima. Dia dan truk psikopatnya mengejar mobil-mobil yang dikendarai oleh tim balap tersebut. Kejar-kejaran pun terjadi di jalan rute 17. Rusty Nail mencoba menabrak, mereka pun selalu berhasil menghindar. Sampai pada akhirnya, truk Rusty Nail hampir tergelincir dan terbalik. Perburuan Rusty Nail dengan truk psikopatnya terhenti. Rusty Nail semakin marah. Dia mencari informasi tentang mereka. Dia berhasil mendapatkannya dari akun website. Ternyata mereka adalah sebuah tim balapan. Lalu Rusty Nail menghubungi mereka lewat radio CB. Mereka terkejut, tatkala Rusty Nail mengetahui tentang mereka semua. Rusty Nail berkata kalau mereka harus membayar atas apa yang mereka perbuat.
Rusty Nail juga menakuti mereka dengan mengancam, kalau mereka tidak akan selamat sampai ke balapan. Jordan dan teman-temannya mulai merasa takut. Hari mulai gelap, perjalanan ke Kanada terus berlanjut. Mereka berhenti di sebuah pengisian bahan bakar. Di sini terjadi sedikit perdebatan tentang masalah yang sebelumnya mereka alami. Austin yang menjadi biang kerok hanya terpaku diam. Perjalanan dilanjutkan kembali di mana Austin satu mobil dengan Joel, sedangkan yang lainnya bersama dengan Jordan. Mobil yang dikendarai oleh Austin mengalami pecah ban. Sementara mobil yang dikendarai oleh Jordan sudah jauh di depan. Austin dan Joel melakukan pergantian ban. Setelah selesai, mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan Joel sebagai sopirnya. Tak berapa lama, tiba-tiba Rusty Nail dengan truk psikopatnya sudah berada di belakang. Rusty Nail kembali mencoba menabrak mobil mereka. Joel mencoba menghindar, tapi tidak bisa. Akhirnya mobil itu pun hancur terbalik setelah dihajar oleh truk Rusty Nail. Austin dan Joel yang pingsan, diangkut dan ditaruh di dalam truk psikopatnya. Saat Austin sadar, Rusty Nail mulai melakukan aksi gilanya. Dia memotong satu persatu tangan Austin dengan menggunakan baling-baling gergaji. Dan akhirnya Austin mati setelah Rusty Nail menghancurkan kepalanya, juga dengan menggunakan baling-baling gergaji. Rusty Nail pergi membangunkan Joel. Lalu dia menghubungi Jordan dengan menggunakan radio CB. Rusty Nail berkata kalau dia telah menyandera Austin dan Joel. Dia pun memperdengarkan jeritan minta tolong Joel. Mendengar hal itu, Jordan dan teman-temannya terkejut. Dia tidak menyangka kalau sopir truk akan sedendam itu. Mereka meminta maaf atas tindakan mereka sebelumnya. Mereka meminta apa yang bisa mereka lakukan untuk membebaskan teman-teman mereka. Rusty Nail kemudian meminta mobil balap sebagai ganti. Dia menunjukkan alamat sebuah gudang sebagai tempat penukaran. Jordan langsung pergi menuju alamat tersebut. Di saat bersamaan, seorang polisi lalu lintas yang bernama William menemukan mobil yang dikendarai Joel yang terbalik dihajar oleh truk Rusty Nail. Hanya saja dia tidak menemukan pengemudinya. Dia langsung mengabari pusat, bahwa telah terjadi kecelakaan di jalan rute 17. Jordan dan teman-temannya akhirnya sampai di gudang yang telah dijanjikan. Di sini mereka ternyata ditipu oleh Rusty Nail. Bukannya melakukan pertukaran, Rusty Nail malah menggunakan kesempatan itu untuk menangkap dan membawa kabur Bobby. Jordan, Mickey dan Alisa berusaha mengejar Rusty Nail. Di waktu yang sama, polisi lalu lintas William memberhentikan dan memeriksa sebuah truk di jalan rute 17. Dia terkejut saat dia menemukan sisa mayat Austin. Dia langsung berkeyakinan kalau supir truk itu adalah dalang di balik semua pembunuhan di jalan rute 17. William mengabari pusat kalau dia telah menemukan pembunuh yang dicari selama ini. Sopir truk itu bukan Rusty Nail. Dia berkata kalau dia merupakan sopir tembak yang menerima orderan. Ternyata sopir truk itu dijebak oleh Rusty Nail. Saat mengejar, Jordan dan teman-temannya bertemu dengan polisi lalu lintas yang sedang patroli. Polisi itu bernama Jenkins, polisi yang bertemu dengan mereka di restoran pemberhentian truk. Jordan menceritakan semua kejadian yang mereka alami kepada Jenkins. Saat mereka ingin bertolak menuju kantor polisi, tiba-tiba mobil Jenkins dihajar oleh truk psikopat Rusty Nail. Mobil itu pun hancur berkeping-keping. Sementara Jenkins mati di tempat. Jordan dan teman-temannya semakin ketakutan. Ternyata Rusty Nail dengan truk psikopatnya semakin menggila. Rusty Nail kembali melakukan aksinya. Dia membunuh Bobby dengan menusukkan besi ke dalam leher Bobby secara perlahan-lahan. Dia melakukannya di depan Joel yang terlihat sangat ketakutan. Dia juga memperdengarkan erangan kesakitan Bobby kepada Jordan, Mickey dan Alisa lewat radio CB. Kali ini, Rusty Nail menginginkan Jordan. Dia meminta Jordan untuk menemuinya di sebuah gudang, dan kembali memberikan alamatnya. Jordan, Mickey dan Alisa langsung menuju ke sana. Di dalam perjalanan, terjadi perselisihan antara mereka, di mana Mickey menginginkan mereka ke kantor polisi, biar polisi yang membereskan semuanya. Sementara Jordan dan Alisa tidak ingin terlambat sebelum Rusty Nail membunuh Joel. Akhirnya Mickey berpisah dengan Jordan dan Alisa. Mickey yang berjalan sendirian di tengah malam akhirnya ditangkap oleh Rusty Nail. Rusty Nail kembali dengan aksinya.
Sekarang dia membunuh Mickey dengan menggunakan dongkrak. Kepala Mickey pun langsung hancur. Saat yang sama, polisi lalu lintas William kembali menemukan sebuah mobil yang hancur. Ternyata itu mobil patroli temannya Jenkins. Dia juga melihat Jenkins yang mati hangus terbakar. William kembali menghubungi pusat dan memberitahu. Jordan dan Alyssa sampai di gudang yang dijanjikan. Di sini Rusty Nail memasukkan Joel ke dalam mobil dan menghancurkan mobil tersebut dengan kren penghancur. Teriakan ketakutan Joel terdengar kencang. Perkelahian antara Rusty Nail dengan Jordan pun terjadi, di mana Jordan babak belur dihajar oleh Rusty Nail. Saat Rusty Nail ingin membunuh Jordan dengan menggunakan kapak, tiba-tiba Alyssa datang membantu dengan menabrak Rusty Nail. Rusty Nail terpental dan pingsan. Mereka langsung pergi menyelamatkan Joel. Ternyata suara Joel yang didengar di dalam mobil adalah suara rekaman, di mana dalam rekaman itu Joel dibunuh oleh Rusty Nail dengan cara yang sangat brutal. Jordan yang sangat marah, pergi mencari Rusty Nail yang pingsan. Ternyata Rusty Nail tidak ada. Mereka berniat mengejar dengan menggunakan mobil. Tapi tiba-tiba Rusty Nail dengan truk psikopatnya menabrak mereka dari belakang. Jordan pergi keluar dan menaiki kren. Dengan menggunakan kren, dia menghancurkan truk psikopat yang ada Rusty Nail di dalamnya. Rusty Nail pun terkurung dan tidak bisa bergerak sama sekali. Sepertinya tubuh Rusty Nail hancur akibat hantaman kren. Jordan dan Alyssa yang merasa kalau Rusty Nail sudah mati, merasa puas dan pergi meninggalkan tempat kejadian. Keesokannya, polisi datang memberikan pertolongan. Mereka juga memberitahu Jordan dan Alyssa, kalau Mickey telah ditemukan tewas dalam keadaan kepalanya hancur. Polisi pergi melihat mayat Rusty Nail. Mereka mengangkat kren dari truk psikopat yang remuk. Mereka terkejut, ternyata tidak ada tubuh atau mayat di dalam kren tersebut. Scene terakhir, ada seorang pria yang berjalan sendirian menjelang matahari terbit. Dia menyetop sebuah truk dan meminta tumpangan. Saat sopir truk bertanya siapa namanya, pria itu menjawab nama saya Rusty Nail. Dan film Joyride 3, Roadkill berakhir alias tamat. Terima kasih sudah menonton alur cerita film di channel Kai Cinema. Sekali lagi, jangan lupa mensupport channel ini ya, dengan cara mensubscribe dan mengaktifkan loncengnya. Like, comment, and share jika merasa terhibur. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.